Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 15 Mei. Dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini kami boleh mendapatkan santapan rohani yang menyegarkan, menyehatkan iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini tema bagi kita, hati yang angkuh direndahkan. Hati yang angkuh direndahkan. Saya bacakan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu Raja Israel mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda mengatakan, rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pagi hari ini kita melihat Amasya yang menjadi Raja Yehuda. Masih umur yang sangat relatif muda, di umur 25 tahun dia sudah menjadi raja. Alkitab mengatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka tidak heran saudara bahwa di tangan Amasya kerajaan Yehuda ini menjadi kokoh. Bahkan dikatakan saudara, Amasya ini mengalahkan Edom yang menjadi musuh bebuyutan mereka. Amasya mengalahkan Edom di lembah Asin, dan 10 orang banyaknya dan merebut Sela dalam peperangan itu, lalu diganti namanya saudara. Lalu dinamainyalah kota itu Yoktel. Itu ada di ayat yang ke-7 saudara ya. Tetapi saudara, ketika Amasya mengalahkan Edom, hatinya menjadi angkuh. Dia merasa hebat. Dia merasa raja yang tak terkalahkan. Sehingga dia mengatakan kepada Raja Israel, marilah kita mengadu tenaga. Marilah kita mengadu kekuatan. Mengapa dia mengatakan begitu? Karena dia merasa dia kuat, dia hebat, dia sudah mengalahkan musuh bebuyutan mereka. Dia ingin menguasai. Raja Israel mengingatkan Amasya ini bahwa niatmu itu jahat. Kamu itu sama aja menantang malapetaka. Jangan, sudah diingatkan oleh Yoas. Jangan begitu, jangan sombong. Tapi saudara, Amasya ini tetap mengotot. Dia tidak mau mendengarkan nasihat Raja Israel ini. Maka terjadilah adu tenaga antara Raja Israel dengan Raja Yehuda ini. Amasya ini saudara, apa yang terjadi? Amasya dikalahkan, tetapi Yehuda pun ikut menanggung akibat dari kebodohannya. Akibat dari keangkuhannya, kota Yerusalem dibongkar oleh Raja Israel. Bahkan harta milik kerajaan Yehuda semua dijarah. Bahkan rumah Tuhan juga dijarah. Bahkan rakyat Yehuda mereka disandra. Akibat dari apa saudara? Kesombongannya. Karena dia merasa dia sudah hebat, bahwa dia merasa dia kuat. Dia merasa dia orang yang tidak terkalahkan. Yesaya 2 ayat yang ke-11 saya bacakan bagi kita. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan,
Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Alkitab menasihatkan kita pagi hari ini. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Jadi jangan saudara kita sombong, jangan angkuh. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Kita merasa lebih kuat dari orang lain. Karena apa saudara? Tangan Tuhan akan menentangnya. Tangan Tuhan akan menundukkannya. Sebetulnya Amasya ini punya potensi yang luar biasa. Dia orang yang masih muda. Dia orang yang takut akan Tuhan. Tetapi sayang saudara, dia dikalahkan oleh keangkuhannya. Dia dikalahkan oleh kebodohannya. Dia merasa kuat, merasa hebat. Maka firman Tuhan pun digenapkan bagi dia. Yaitu apa? Manusia yang sombong akan direndahkan. Orang yang angkuh akan ditundukkan. Dari renungan kita pagi hari ini, mari Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan fasilitas dari Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan keberhasilan dari Tuhan, mari kita tetap rendah hati. Mari kita tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan hati kita ini menjadi angkuh. Hati kita ini menjadi sombong. Karena apa saudara? Nanti tangan Tuhan akan menentang kita, akan menundukkan kita, akan merendahkan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Mari kita memiliki ilmu badi. Semakin berisi, kita semakin merunduk. Lebih baik kita rendah hati, saudaraku. Rendah hati baik dari perkataan kita, baik dalam tindakan kita. Supaya apa saudara? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kita ini berkenan di mata Tuhan. Supaya jangan tangan Tuhan yang menentang kita. Kalau tangan Tuhan sudah menentang kita, saudara, kita tidak akan berdaya. Kita tidak akan mampu menolaknya. Tapi ketika tangan Tuhan yang mengangkat kita, maka tidak seorang pun yang menutupnya. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Mari kita jemaat-jemaat Tuhan menjadi orang yang rendah hati. Biarlah hati kita ini kita jaga. Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang angkuh direndahkan. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus memberkati kami, sehingga kami tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah kami tetap orang yang berkenan di mata Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.